Makna surat Al-Fil itulah tema yang tengah dibahas pada penyejuk kolbu kali ini. Kita masuk ke segmentasi keempat, melanjutkan pertanyaan mengenai makna dari surat Al-Fil. Baik Kang Ude, Ya. Tadi dijelaskan mengenai surat Al-Fil adalah bagaimana menceritakan tentang Ka'bah yang memang akan dihancurkan oleh pasukan Abraha nih Pak Ustadz, tapi tidak berhasil. Kemudian yang saya ingin tanyakan pada poin ini mengenai Ka'bahnya nih Pak Ustadz ya. Ya. Dari zaman Nabi Ibrahim tadi Ustadz menjelaskan bahwa Ka'bah itu memang sudah ada dan juga sudah dibuat oleh Ibrahim dan juga Ismail. Apakah kegiatan ibadah haji pun nih Pak Ustadz ya, untuk saat ini yang ritual-ritual atau tata cara ibadah haji seperti tawaf dan juga yang lainnya, memang sudah ada contohnya dari zaman Nabi Ibrahim untuk pelaksanaan haji atau memang pada saat Nabi Muhammad nih Pak Ustadz setelah diutus menjadi seorang Rasul? Baik, jadi kita bisa mengambil banyak sekali ilmu, pelajaran yang kemudian syariatnya sampai dengan detik ini bisa kita lakukan ya Kang Riza ya. Dari sosok bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ya, entah berapa banyak kebaikan yang Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar, juga Ismail dapatkan dari setiap apa yang sudah dicontohkan kemudian diikuti oleh kita sampai dengan detik ini ya. Termasuk ajaran kurban ya dari Ismail ya, kemudian juga adanya ritual sa'i dari sosok Hajar ya. Kemudian juga pelaksanaan ibadah haji dari Ibrahim alaihissalam. Artinya pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan tawaf dan lain sebagainya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman dahulu ya. Adapun kemudian Nabi Muhammad SAW diutus tiada lain untuk kembali menyempurnakan. Ya, karena tadi Kang Riza ya, ketika orang-orang Quraisy dahulu itu mengikuti Ibrahim alaihissalam ya, ajaran tauhid, lantas datang seorang Amr bin Luhai yang membawa paganisme ya, ajaran penyembahan berhala. Amr bin Luhai ini dari suku Khuza'ah. Setelah saya searching ternyata benar ya, Amr bin Luhai. Saya memastikan aja. Seseorang Amr bin Luhai adalah seseorang yang pertama kali membawa ajaran paganisme ke Mekah. Ia sebagai pemimpin Bani Khuza'ah. Jadi Amr bin Luhai. Ketika Amr bin Luhai ini membawa, kemudian sebagian besar awalnya ditolak oleh lupa lagi. Awalnya ditolak oleh sebagian besar juga dari suku di Jazirah Arab. Tetapi ternyata mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Tiada lain tadi Kang Riza. Yang dijadikan alasan oleh Amr bin Luhai, kami itu beribadah tetap kepada Allah. Adapun menyembah berhala ini tiada lain untuk mendekatkan diri sebagai upaya menyampaikan pesan ya, agar pesan-pesan kami bisa disampaikan melalui perantara berhala. Nah, jelaskan ini adalah penyimpangan. Nah, kemudian yang menarik, tawaf juga ketika terjadi yang namanya penyimpangan akidah itu tetap dilakukan. Tapi tawaf yang dilakukan dahulu dalam penyimpangan yang kemudian Amr bin Luhai berhasil melakukan sebuah penebaran akidah yang menyesatkan, yaitu dengan penyembahan kepada berhala. Tawaf-tawaf itu dulu dilakukan dalam keadaan telanjang ya. Gitu ya. Kemudian juga banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan, tawaf, tapi mereka kan di samping-samping itu kan banyak berhala. Kemudian di dalam Ka'bah dulu itu juga disimpan berhala. Sehingga tawaf yang mereka lakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk jelas menjauhkan, kan bahkan menyekutukan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah Nabi Muhammad yang kemudian lahir dari suku Quraisy yang membawa dinul Islam, agama Islam. Tentu tantangan dan rintangannya berat ya, karena mereka sudah begitu mendarah daging ya melakukan sebuah penyimpangan akidah tersebut. Baik, berarti untuk ritual ibadah haji dan juga tata cara yang lainnya memang sudah ada pada saat zaman Nabi Ibrahim, betul. Seperti tawaf, kemudian juga sa'i, dan juga ibadah haji harus menyembelih haji juga Pak Ustadz ya? Itu juga betul. Bagian merupakan dari rangkaian ibadah haji Pak Ustadz ya? Iya, karena haji dan umroh jelas ada perbedaannya Kang Liza ya. Kalau haji kan
Tidak cukup hanya di Masjidil Haram saja, tapi harus adanya wukuf, harus adanya mabit di Mina ya dan sebagainya, jumroh dan sebagainya. Baik. Kemudian Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan, ketika memang umat Islam sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang memang berkaitan dengan adanya Ka'bah seperti tawaf dan juga sa'i dan juga yang lainnya yang ada di sekeliling Ka'bah, ketika memang sekarang sudah istilahnya merupakan ibadah umat Islam, nah kafir Quraisy yang dulu memang sempat beribadah di Ka'bah, ini nasibnya seperti apa nih Pak Ustadz? Apakah mereka masih sama juga beribadah ke Ka'bah seperti itu atau juga sudah hilang ketika Islam datang? Islam datang. Ya, ketika Islam datang, dan ini kaitan dengan Fatu Mekah, Kang Reza, ya, penaklukan kota Mekah ataupun kemenangan kota Mekah yang dipaparkan disebutkan di surat Al-Fat. Rasulullah SAW jelas sekali mengamalkan dalil la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ya. Rasulullah SAW ketika itu mengatakan antum tulaqo, jadi kalian bebas, kepada penduduk Mekah yang saat itu, yang ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat sebelum hijrah, jelas mereka yang menghina, mereka yang mencaci, mereka yang kemudian melakukan aksi-aksi jahat kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, ya, penyiksaan dan sebagainya. Namun ketika Fathu Mekah, ketika kemenangan kota Mekah, Rasulullah datang bersama dengan pasukan kaum muslimin dari Madinah menuju ke Mekah dengan melakukan dengan masuk ke Mekah dari berbagai arah, berbagai sudut. Rasulullah mengatakan kepada para penduduk Mekah yang belum muslim, yang masih dalam keadaan kafir, antum tulaqo, kalian bebas. Artinya bebas memilih keyakinan dari para penduduk Mekah. Tidak ada paksaan untuk kemudian harus berislam. Kalau seandainya masih tetap berada di keyakinan yang mereka yakini, silahkan. Tapi karena melihat akhlak Rasulullah SAW yang begitu mulia, kemudian Islam tidak adanya paksaan dalam memeluk agama Islam, ya, dalam keyakinan di Islam itu, akhirnya mereka dengan sukarela, ya, dengan betul-betul dari hati nurani mereka, afwaja, mereka masuk Islam ke dalam agama Allah, yaitu dengan berbondong-bondong. Sukacita berarti. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kalau pertolongan Allah sudah datang, mereka datang dengan sukacita, mereka masuk Islam dengan tidak ada paksaan, ya, dari hati nurani mereka, afwaja, berbondong-bondong. Berbondong-bondong dalam arti pasukan kaum muslimin dari Madinah ke Mekah berbondong-bondong. Kemudian juga yang masuk Islam, para penduduk Mekah yang belum berislam pun tanpa ada paksaan mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini luar biasa ya dari kehebatan dakwah yang Rasulullah SAW tanamkan. Ya, tentu tiada lain adalah nasrullah, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam kemudian bisa berjaya sampai dengan saat ini. Sampai saat ini. Kemudian juga Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perencanaan penghancuran Ka'bah oleh Abraha dengan penaklukan kota Makkah itu duluan mana nih Pak Ustadz? Ya, tentu terjadinya rencana untuk menaklukkan Ka'bah, penghancurkan Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum lahir? Iya, sebelum lahir. Bahkan Rasulullah lahir di waktu ketika Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Maka disebut dengan tahun gajah. Oh, itu ya sejarahnya. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad untuk menghancurkan Ka'bah. Berarti Abraha sudah berencana buruk Pak Ustadz. Betul, ya, begitu. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, apakah memang juga berlaku nih Pak Ustadz, ya, ketika kita ingin berbuat buruk, kemudian juga kita tidak sengaja ada bisikan untuk berbuat kejahatan atau keburukan, kemudian kita juga tiba-tiba tertimpa musibah, mungkin itu juga peringatan Allah atau juga kasih sayang Allah nih Pak Ustadz. Ketika kita berniat, oh ingin mencuri nih buah misalnya, lagi lapar, ada pohon jambu di pinggir jalan. Ya. Dulu waktu masih kecil ya Pak Ustadz, ya. Bukannya sampai sekarang masih. Kemudian juga ketika kita akan mengambil buah jambu tersebut, tiba-tiba jatuh atau masuk ke dalam solokan nih Pak Ustadz. Betul. Apakah itu juga memang berlaku bagi kita peringatan bahwa kita tidak boleh berbuat buruk atau bagaimana? Ya, yang menarik nih Kang Reza, niatan baik lantas belum dilakukan itu sudah jadi sudah dicatat menjadi kebaikan. Kita berniat baik, kemudian belum melakukan
perbuatan baik tersebut sudah dicatat menjadi kebaikan. Tapi kalau perbuatan buruk kemudian belum dilakukan, maka tidak dicatat menjadi keburukan. Dicatat keburukan itu ketika dia sudah melakukan, sudah mengeksekusi yang namanya perbuatan buruk tersebut. Ya, artinya ketika Kang Reza berniatan buruk lantas tidak jadi, ya tidak dicatat jadi keburukan. Tapi kalaupun nanti satu waktu kok kenapa tiba-tiba ada ujian musibah, ya itu tiada lain untuk teguran kita aja. Karena bagi seorang muslim yang baik itu sejati itu jangan sampai ada niatan buruk, meskipun itu hanya sebagai niatan dalam hati kita semua. Tetap kita pun harus selalu niatannya niatan baik, jangan ada niatan buruk. Luar biasa. Yeah. Baik, sepertinya tidak terasa Ustaz, sudah di penghujung acara. Maka kesimpulannya dari surat Al-Fil yang kita baca, surat Al-Fil ini pemirsa yang Allah muliakan, Al-Fil artinya gajah. Surat ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dinamai Al-Fil karena dalam surat ini ada penjelasan tentang pasukan bergajah yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Sehebat apapun kekuatan yang akan mencelakakan kita, yakinilah Allah bersama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Demikianlah pemirsa program Penyejuk Kolbu di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ude yang telah menyampaikan tausiahnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah setia mengikuti program Penyejuk Kolbu. Tiba saatnya saya Reza Fauzi undur diri dari hadapan pemirsa di rumah. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program ini disiarkan serentak di MJTV Magelang dan PJTV Bandung.